kecuali obat vitamin mineral tetes. Jadi ASI eksklusif itu dia kalau dia udah dikasih madu bayinya berarti dia tidak eksklusif lagi. Eksklusif itu dikatakan eksklusif jika tidak ditambah apapun, ya, baik air putih sekalipun, kecuali dia dalam mengkonsumsi obat. Kemudian inisiasi menyusui dini atau IMD itu adalah kunci sukses pemberian ASI eksklusif. Jadi kemarin yang melahirkan ada yang melaksanakan IMD nggak, Bu? Hah? IMD? Iya, ada ya. Ada IMD? ya. Bayi taruh sini langsung. Ada. Enggak ya? Dia operasi. Oh, enggak dilakukan IMD ya. Walaupun operasi tetap bisa melakukan IMD. Ya. Lokal enggak? Kemudian ini posisinya ya, Bu ya. IMD adalah proses menyusui dimulai secepatnya setelah persalinan melalui kontak kulit ke kulit bayi dengan ibunya, dibiarkan berlangsung setidaknya selama 1 jam atau sampai proses menyusui pertama. Nah, begini ya, Bu ya. Pertamanya itu bayi ditelungkupkan aja di badan ibunya gitu. Nanti dia akan mencari sendiri nih. Relaksasi bayi tampak lebih tenang. Dia lebih tenang dia di atas badan ibunya karena suhunya sama gitu kan. Terus terjaga, mata terbuka lebih kurang 3 menit setelah lahir. Terus dia mulai aktif reflex lifting atau itu lebih kurang 8 menit setelah lahir. Kemudian dia dalam kondisi istirahat, mungkin terjadi beberapa kali selama IMD. Terus ini yang ke-6, dia mulai merangkak. Ke-7 dia mulai pembiasaan, itu menjilat kuping, menyentuh dan menjilat payudara lebih kurang 40 sampai 60 menit setelah lahir. Jadi prosesnya panjang, tidak langsung dia menghisap. Tapi dia membuka mata, kemudian dia baru bergerak, terus istirahat sejenak, mulai merangkak, terus pembiasaan seperti menjilat, baru dia mulai menyusui yang ke-8. Dan yang ke-9 dia akan tertidur lelap setelah 1,5 sampai 2 jam gitu ya. Jadi keuntungannya itu dada ibu, keuntungan pada bayi itu dada ibu menghangatkan bayi dengan tepat. Kemudian denyut jantung dan pernapasan bayi lebih stabil, bayi lebih tenang, bayi mendapat kolostrum dan bakteri bayi dari kulit ibu. Proses adaptasi menyusu tercapai lebih cepat dan ada keuntungan jangka panjangnya, durasi menyusui lebih panjang. Begini ya, Bu ya, kira-kira tahap-tahap inisiasi menyusui dini atau IMD ini dia. Ini dia ya, Bu ya. Dia pertama nggak tahu nih, Bu ya. Baik, itu pertama nggak tahu, terus dia lama-lama dia mencari akhirnya dapat. Ya. Apa yang dimaksud dengan ASI eksklusif? Tadi udah saya jelaskan ya, Bu ya. ASI eksklusif yaitu pemberian ASI saja tanpa diberi apa-apa sejak usia 0 sampai 6 bulan. Air juga tidak bisa, air juga tidak karena bayi sangat kecil. ASI saja sudah memenuhi seluruh kebutuhan zat gizi untuk bayi. Ini manfaat menyusui bagi ibu dan keluarga, terhindar dari resiko kanker payudara, kanker ovarium, ya Bu, menunda kehamilan. Dia juga bisa dibilang sebagai KB alami ya, Bu ya. Terus menyusui itu tapi yang eksklusif ya, Bu ya. Kalau misalnya dia tidak eksklusif jangan coba-coba nggak KB. Terus menyusui membakar ekstra kalori sebanyak 200 sampai 250 per hari, baik untuk menurunkan berat badan, ibu makin cantik dan menarik. Dia juga praktis ya, Bu ya. Oke, itu kan praktis, nggak perlu botol susu ya, dibawa kemana aja. Terus sakit saat
bukan di puting tapi di areola. Ini ya Bu ya. Nah, tuh contoh. Sama Sino nih fotonya. Oh, ini dia mainnya. Ini contohnya ya Bu ya. Areola itu adalah yang ini Bu. Nah, ini areola. Nah, menyusunya bukan di sini, tapi menyusunya ini bawah sini gitu. Posisi perlekatan antara payudara dan mulut. Ya, payudaranya kan menempel di dagu gitu ya Bu ya. Payudaranya menempel ke dagu, otomatis dia hidungnya akan gini, jadi kita nggak perlu kayak sikap menggunting gitu, itu enggak gitu. Nah, itu yang dicontohkan. Nah, kan itu kan satu hidungnya seperti ini, apa sesak gitu kan, satu payudara, jadi nggak perlu. Karena posisinya udah betul. Ya. Sensor. Nah, lanjut ya, posisi menyusui yang benar nih ya Bu ya. Lalu tadi payudara. Kemudian, aduh berkeringat Berdi. Biar lebih keringat ya. Jadi berbagai cara menyusui bayi. Dia bisa pakai kayak gini, tangannya ada di sini ya Bu ya. Ini sampai isi kulkasnya banyak ya Bu ya. Nah seperti ini. ASI dapat disimpan dengan, tadi ada pertanyaannya ya Bu ya. Nah, ASI dapat disimpan dengan ketahanan sebagai berikut: 8 jam dalam temperatur ruang. Sekarang ini itu dia bertahan selama 8 jam. 24 jam di color bag dengan es batu atau es pack. Ada itu di atas, memang khusus untuk menyimpan ASI. Di situ ada esnya, es packnya gitu kan. Nah ada esnya di situ ya Bu ya, itu tahan 24 jam. Jadi misalnya Ibu bekerja, bawa itu dari rumah, jadi nanti di tempat kerja diperah dimasukkan ke dalam, dimasukkan dalam botol, disimpan di dalam color bag tadi. Itu tahan sampai nanti kita pulang kerja. Nanti lemari es, 3 hari di dalam lemari es ya Bu ya. 3 hari di dalam lemari es, 1 sampai 2 minggu di freezer pada lemari es 1 pintu. Kalau freezernya 1 pintu, itu 1 sampai 2 minggu. Nah, 3 bulan di freezer pada lemari es 2 pintu. Jadi kalau misalnya kulkas kita ada 2 pintu, yang di atas itu kan freezer itu ya Bu ya, itu tahan 3 bulan. Aslinya tahan 3 bulan. Tetapi kalau dia 1 pintu, dia cuman 1 sampai 2 minggu. Kalau 8 jam gimana tadi Bu? Di ruangan terbuka. Kalau 24 jam di iya, kalau pack tas itu. Kalau di lemari es berapa hari? Kalau di lemari es berapa hari? Lemari es yang di bawah itu 3 hari. Kalau di freezer 1 pintu 2 minggu, 1 sampai 2 minggu. Tapi kalau yang di 2 pintu
kadaluarsa gitu. Terus memiliki resiko kematian lebih besar dibandingkan dengan bayi yang mendapat ASI. Dalam murah ya kan Bu, banyak pula keuntungannya memberikan ASI. Kemudian bahaya selanjutnya memberi susu formula. Bila susu terlalu encer menyebabkan kekurangan gizi. Bila susu terlalu kental atau terlalu banyak diberi dapat mengakibatkan kelebihan berat badan. Kemudian cenderung memiliki kecerdasan yang lebih rendah. Kemudian memerlukan biaya yang tinggi untuk membeli susu dan peralatannya. Karena harga susu kan mahal ya Bu ya. Kerugian dampak bila tidak memberikan ASI. Dampak pada bayi, anak gampang sakit. Anak yang tidak diberikan ASI dia akan gampang sakit. Kemudian anak gampang terkena penyakit degeneratif seperti obesitas, diabetes, jantung, gitu ya. Terus jika anak terlalu cepat diberikan makan, anak berisiko mengalami permasalahan pencernaan seperti usus berlipat, kemudian diare, infeksi pencernaan. Kemarin kan ada ya Bu ya di Facebook kan, meninggal anaknya karena dia 1 bulan dia diberikan makan. Itu makan kadar itu ada satu ini. Seperti ini enggak? Oh iya. Makan ini di Bangkinang. Makan siapa itu? Oh, karena dikasih makan. Iya, memang ada dikasih. Roti Mary Berapa umur? Sampai 10 bulan masih makan. Mau nangis kasih semua. Oh, iya anaknya jadi tenang memang. Iya beli khususnya. Operasi nih. Kerugian atau dampak pada ibu gampang beresiko terkena kanker payudara, beresiko osteoporosis, beresiko kanker ovarium, kemudian kurang ikatan batin antara anak dan ibu. Ya, dampak pada keluarga kita dibuat boros karena banyak beli susu, pengeluaran menjadi bertambah, terus juga menjadi sampah atau limbah rumah tangga yang kaleng-kaleng gitu kan, kotak-kotak susu gitu. Ngapa sih? Ini Bang. Ini Bang itu. Alasan atau kekhawatiran ibu tidak memberikan ASI eksklusif. Alasannya atau mitos kekhawatiran ibu tidak menyusui, yang pertama setelah melahirkan ASI tidak keluar. Jadi itu menjadi alasan ibu tidak tidak ASI eksklusif. Katanya air susunya nggak ada gitu. Karena mungkin niatnya yang kurang. Kemudian puting susu ibu terbenam tidak ada. Padahal kalau sudah kita ketahui puting kita itu terbenam, pada saat kita hamil udah bisa kita tarik. Ya, terus kemudian alasannya juga karena bayi rewel atau menangis, lapar, tidak kuat menyusu. Nah, karena bayi yang menangis itu bukan berarti dia hanya haus dan lapar aja gitu. Mungkin dia tidak nyaman pada badannya atau pokoknya basah gitu. Banyak alasan yang lainnya. Kemudian alasan ibu lagi tadi karena ASI-nya sedikit. Fakta yang benar, ASI yang keluar setelah lahir memang sedikit, tapi cukup untuk kebutuhan anak. Kemudian menyusu bukan di puting, tapi di bagian areola yang dimasukkan ke dalam mulut bayi. Itu tadi yang untuk puting susu yang terbenam gitu. Jadi tidak ada alasan gitu. Ada juga sekarang alatnya ya Bu ya. Ada juga alatnya sekarang, dia kayak puting karet gitu. Ada dijual di toko bayi. Kemudian bayi yang rewel belum tentu tidak puas menyusu, mungkin lagi kepanasan gitu ya. Ibu yang menyusu anaknya lebih ramping asalkan pola makannya benar. Terus tanda anak cukup ASI, berat badan nambah tiap bulan minimal 500 gram dan anak buang air kecil minimal 7 kali dalam sehari. Jadi itu tadi kalau dia ganti popok, kalau misalnya nggak pakai pempes kan kita tahu tuh dia berapa kali pipisnya. Kita ganti popok 7 kali dalam 24 jam, itu tandanya udah cukup ASI. Gitu. Ya Bu ya, ini tadi posisinya udah ya. Bu aja. Kalau yang jamnya tuh Bu, tadi ada di situ katanya. Apa tuh? Iya, kan udah tadi dikasih tahu. Apa namanya? Berapa jam, berapa dalam 24 jam dari yang makan. Kan ada dari situ. Mana ya katanya? Dan ini dan nih. Nih.
jamnya kita Noni. nggak boleh lebih